Shalom, saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, dimanapun berada. Kali ini saya akan mengulas tentang gereja dan tim doa, sebuah refleksi teologis dan eklesiologis. Saudara-saudara, saat ini kita menyaksikan sebuah tren yang kian marak dalam struktur gereja modern dan sudah menjalar ke sebagian gereja suku, termasuk GBKP, yakni pembentukan tim doa sebagai sebuah divisi. Meskipun inisiatif ini sekilas terdengar atau tampak mulia sebagai upaya mengorganisir spiritualitas, keberadaannya sebenarnya menyisakan ketegangan teologis yang serius. Secara eklesiologis, pembentukan tim doa yang eksklusif seringkali secara tidak sadar menciptakan hierarki spiritual baru dalam tubuh jemaat. Ketika doa didelegasikan kepada sekelompok orang tertentu, tercipta persepsi keliru bahwa kelompok tersebut adalah perantara atau mediator antara gereja dan Tuhan. Padahal kita harus senantiasa mengingat bahwa saat Kristus wafat, tirai bait Allah telah terbelah. Ini sebuah proklamasi teologis yang menegaskan bahwa akses langsung ke tahta kasih karunia kini terbuka lebar bagi setiap orang percaya tanpa terkecuali. Kehadiran tim doa justru berisiko mengaburkan akses langsung ini, seolah-olah doa jemaat awam masih memerlukan dukungan dari para ahli doa agar lebih efektif atau lebih didengar oleh Allah. Kecenderungan ini pada akhirnya mengubah jemaat menjadi konsumen spiritual yang pasif. Sebagaimana ditegaskan oleh Dietrich Bonhoeffer dalam Life Together, persekutuan Kristen seharusnya menjadi komunitas yang saling mendoakan secara total, bukan komunitas yang mendelegasikan napas hidupnya kepada pihak lain. Doa bukanlah sebuah karunia spesifik yang hanya diberikan kepada segelintir orang, seperti karunia mengajar atau memimpin, melainkan hakikat dasar dari setiap anggota tubuh Kristus. Memisahkan fungsi doa ke dalam satu tim khusus, ibarat mencoba memusatkan fungsi pernapasan hanya pada satu organ saja dalam tubuh manusia. Hal itu tidak hanya mustahil secara biologis, tetapi juga mematikan secara spiritual. Landasan ini semakin diperkuat jika kita meneladani Yesus Kristus sebagai kepala gereja yang menjadi model doa personal dan independen. Dalam khotbah di bukit, Yesus memberikan instruksi eksplisit agar setiap pribadi masuk ke dalam kamar dan berdoa kepada Bapa di tempat tersembunyi. Penggunaan kata ganti tunggal dalam instruksinya menekankan bahwa tanggung jawab doa terletak sepenuhnya pada individu, bukan pada perwakilan kelompok. Sepanjang pelayanannya, Yesus kerap memisahkan diri untuk berdoa sendirian. Bahkan ketika ia membawa murid-muridnya ke bukit Getsemane, ia justru berdoa sendirian. Jika Yesus sendiri tidak membangun ketergantungan pada sebuah tim doa, maka tidak ada dasar alkitabiah bagi jemaat untuk menggantungkan kehidupan rohani mereka pada doa orang lain. Ketergantungan jemaat kepada tim doa justru menciptakan resiko spiritualitas palsu, di mana jemaat merasa aman secara rohani hanya karena sudah didoakan, sementara hubungan pribadi mereka dengan Kristus perlahan mengering. Lebih jauh lagi, keberadaan tim doa dalam organisasi gereja menciptakan redundansi atau pengulangan tugas yang tidak perlu terhadap jabatan gerejani yang sudah ada. Secara alkitabiah, tugas doa syafaat sudah melekat secara organis pada panggilan pendeta, penatua dan diaken. Para rasul dalam kitab Kisah Para Rasul dengan tegas menyatakan bahwa tugas utama para rasul adalah berdoa dan pelayanan firman. Sementara Yakobus memerintahkan jemaat yang sakit untuk memanggil penatua, bukan memanggil tim doa. Ketika hamba Tuhan menyerahkan urusan doa kepada sebuah divisi tambahan,
Mereka sebenarnya sedang melepaskan sebagian dari mandat utama jabatan mereka, sebagaimana dikemukakan oleh Eugene Peterson. Dosafaat hamba Tuhan bagi jemaatnya adalah bentuk pertanggungjawaban teologis yang tidak bisa didelegasikan. Seorang gembala yang tidak mendoakan jemaatnya secara langsung karena terlalu mengandalkan tim doa akan kehilangan koneksi spiritual dengan domba-dombanya. Ia menjadi gembala yang tidak lagi mengenal bau kawanan yang digembalakannya. Oleh karena itu, struktur gereja yang sehat seharusnya hanya berdiri di atas 3 pilar doa yang saling melengkapi tanpa memerlukan jembatan tambahan. Pilar pertama adalah imamat am orang percaya, di mana setiap individu berurusan langsung dengan Tuhan sebagaimana napas hidupnya. Pilar yang kedua adalah mandat jabatan, di mana hamba-hamba Tuhan mendukung jemaat dalam doa sebagai bentuk penggembalaan. Dan pilar ketiga adalah komunitas yang berdoa bersama-sama. Hubungan timbal balik ini dicontohkan Rasul Paulus untuk saling mendoakan dengan jemaat di Efesus. Ini menciptakan aliran doa yang organik dan dewasa. Dengan meniadakan konsep tim doa khusus, gereja sebenarnya sedang mengembalikan mandat doa kepada pemilik sahnya, yakni setiap individu dan setiap pemimpin jemaat. Hal ini bukan bertujuan untuk mengurangi kuantitas doa, melainkan untuk memastikan bahwa doa kembali menjadi urat nadi kehidupan setiap anggota tubuh. Secara teologis, gereja sebagai imamat orang percaya berdoa secara pribadi maupun secara bersama-sama dan saling mendoakan. Disinilah kemurnian iman ditemukan kembali, di mana setiap orang berdiri sama tinggi di hadapan Allah, memikul tanggung jawab yang sama untuk mengetuk, mencari dan meminta secara langsung kepada Bapa dalam nama Yesus Kristus, bukan malah memanggil tim doa khusus. Amin.